Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel keren ini, saya doakan lebih agar kalian sukses selalu dan selalu sukses. Oke, tidak lupa untuk selalu mengingatkan gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Dan di depan saya sudah ada box smartphone terbaru dari Vivo, yaitu Vivo T1 5G. Ponsel ini sejatinya diluncurkan pada penghujung April kemarin. Dan ponsel cerdas ini memiliki embel-embel huruf T. Jadi ponsel ini dirancang sebagai ponsel 5G yang ngebut selayaknya sebuah mesin turbo. Dan sekedar informasi, perangkat ini dibanderol dengan harga 2,9 jutaan. Dan kalian pasti mau tahu kan tentang kelebihan serta kekurangan dari perangkat ini? Nggak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing. Check it out! Yang pertama adalah kita membuka penyegel plastik yang masih membungkus box smartphone ini. Dan setelah box terbuka, kita periksa dulu partisi pertama atau partisi paling atas. Di dalamnya terdapat satu buah softcase, kemudian ada buku petunjuk serta kartu garansi. Kemudian kita langsung bertemu dengan smartphone-nya yang masih terstiker plastik seperti ini. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Di bagian paling bawah kita temukan kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Lalu juga ada kepala charger. Oke, yang terakhir adalah kita membuka segel plastik yang masih menempel pada bodi smartphone. Dan seperti inilah bentuk dari smartphone Vivo T1 5G-nya. Kemudian saya akan rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review. Untuk bodi dimensinya panjang kali lebar kali tinggi 164 dikali 75.8 dikali 8,3 mm dan memiliki berat 187 gram. Untuk desainnya, HP Vivo selalu menampilkan tampilan yang cantik. Dan hal yang sama juga diterapkan pada Vivo T1 5G ini. Untuk HP yang saya review ini berwarna Rainbow Fantasy atau varian reguler bisa dibilang. Bodi belakangnya mengusung teknologi Dynamic Color melalui teknik pelapisan kristal cair sehingga mampu tampilkan gradasi warna biru dan kemerahan saat dilihat dari sudut pandang berbeda. Di panel bagian belakangnya tersemat bahan material plastik polikarbonat dengan lapisan permukaan kristalin matte sehingga membuatnya senantiasa bersih dari bekas sidik jari dan tidak mudah tergelosor saat di tangan. Kemudian jika menginginkan warna yang tidak begitu ramai, bisa memilih Starlight Black yang hadirkan sensasi sentuhan matte dengan tampilan yang sekilas memperlihatkan butiran bintang-bintang bagaikan langit di malam hari. Oke, sekarang kita beralih ke bagian layar. Pada tahun 2022 ini kamu pasti sudah sering melihat ya ponsel kelas menengah yang sudah menghadirkan panel AMOLED. Bahkan beberapa di antaranya sekaligus juga menghadirkan refresh rate tinggi. Walaupun Vivo T1 5G ini masih menggunakan panel IPS LCD, namun kualitas tampilannya tetap terbilang bagus. Vivo T1 5G sendiri hadir dengan ukuran layar yang terbilang cukup di angka 6,59 inch. Kemudian resolusinya berada di Full HD+, yaitu 1080 x 2408 pixel. Dengan aspek rasio mencapai 20:9, tingkat kerapatan pikselnya berada di angka 401 ppi, sehingga tampilannya memang terlihat tajam. Pada tampilan layarnya memang masih menawarkan desain waterproof notch atau bisa disebut juga Infinity U. Memang terlihat cukup jadul ya untuk tampilan depannya, tapi bezelnya cukup tipis sehingga usable surface-nya terlihat luas, memiliki rasio layar ke bodi mencapai 90,6%. Walaupun tidak menawarkan gamut warna DCI P3 100% seperti varian Pro-nya, namun Vivo T1 5G cukup sanggup tampilkan warna yang colorful dengan gamut 96% NTSC.
Jadi apabila kamu tidak begitu mempersalahkan absennya panel AMOLED, Vivo T1 5G ini termasuk salah satu ponsel dengan panel IPS terbaik. Jadi layarnya juga bisa diandalkan untuk menonton video streaming atau bermain game, tetap menghasilkan kualitas warna yang tajam. Dan sekarang kita akan bahas tentang spesifikasi serta performa dari perangkat ini. Meskipun HP Vivo di rentang harga 2 jutaan umumnya tidak menawarkan performa gahar, tapi berbeda dengan perangkat ini, Vivo T1 5G justru berbeda. Ponsel ini justru hadir dengan dapur pacu MediaTek Dimensity 810 5G yang performanya sebanding dengan Helio G96 ataupun Snapdragon 695. Dimensity 810 5G sendiri cukup jarang ditemukan pada ponsel lain keluaran lebih daripada Mei 2022. Dan untuk ponsel lain yang menggunakan Dimensity 810 5G adalah Realme 9 5G dan Poco M4 Pro 5G. Dimensity 810 5G ini hadir dengan kombinasi 2 unit performa Cortex A76 dengan kecepatan 2,4 GHz serta 6 inti hemat daya Cortex A55 dengan kecepatan 2 GHz. Untuk clock speednya sendiri memang lebih unggul dibanding Helio G96 di angka 2,0 GHz. Dan untuk pengelolaan grafiknya menggunakan Mali G57 MC2 dengan frekuensi 850 MHz. Kelebihan yang paling kentara Dimensity 810 5G ini adalah dibuat dengan proses fabrikasi yang lebih kecil yaitu 6 nanometer. Jadi semestinya ponsel bisa mengelola daya baterai dengan jauh lebih baik dibanding Helio G96 dengan fabrikasi 12 nanometer. Selain dapur pacu yang unggul, Vivo T1 5G ini dibekali dengan varian RAM 4GB atau 8GB. Dan untuk memori internalnya 128GB. Tersedia pula juga fitur Extended RAM yang dapat meminjam space hingga 4GB dari memori internal untuk dijadikan RAM virtual. Oke, sekarang kita uji performa dari perangkat ini. Untuk pengujian performa menggunakan metode sintetis atau menggunakan aplikasi benchmark AnTuTu versi 9 didapati skor sekitar 380 ribuan. Ini merupakan skor yang cukup tinggi mengingat harga HP ini di rentan harga 2 jutaan. Kemudian saya uji performa lanjutannya dengan memainkan game di perangkat ini. Sebelum memainkan game saya ukur terlebih dahulu untuk suhunya, didapati suhu sekitar 26 derajat Celcius. Pertama saya memainkan game ringan seperti Mobile Legends Bang Bang dengan settingan grafik rata kanan. Memainkan game sekelas Mobile Legends Bang Bang di perangkat ini tentu saja perangkat ini dapat dengan mudah menjalankannya. Tidak ada lag ataupun frame yang terasa drop saat saya memainkan game ini. Untuk CPU-nya sendiri berjalan di 64%, sedangkan GPU-nya hanya 43%. Benar-benar lancar, tidak ada kendala apapun saat saya memainkan game ini. Untuk pengujian memainkan game Mobile Legends Bang Bang di perangkat ini, saya hanya membutuhkan waktu 15 menit saja. Dan di rentan waktu 15 menit, saya belum merasakan hawa panas dari perangkat ini. Kemudian saya beralih memainkan PUBG Mobile. Tentunya dengan settingan grafik bahan smartphone. Untuk settingan ini, grafiknya mentok di HD, sedangkan untuk rate-nya mencapai high. Oke, berdasarkan spesifikasi yang dibawa oleh smartphone ini, ternyata smartphone ini dapat dengan lancar memainkan game sekelas PUBG Mobile. Untuk kualitas grafiknya yang ditampilkan benar-benar tajam. Saya belum menemukan kendala seperti lag atau frame yang terasa drop selama memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini. Untuk CPU-nya bekerja di 63%, sedangkan GPU-nya berada di 45%. Walaupun dalam memainkan game ini saya bertemu 2 atau lebih musuh sekaligus, belum menemukan kendala seperti lag. Dalam menguji performa memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini, saya hanya membutuhkan waktu 20 menit saja. Dan di dalam waktu 20 menit saya belum menemukan kendala seperti hawa panas dari belakang perangkat ini. Kemudian setelah saya memainkan game ini, saya ukur ulang suhunya. Didapati suhu sekitar 32 derajat Celcius. Beralih sekarang kita ke bagian kamera, yang merupakan salah satu keunggulan dari perangkat ini. Perangkat ini mengusung triple kamera pada kamera utamanya. Pada kamera utamanya memiliki sensor 50 megapiksel dengan bukaan 1.8 yang berguna sebagai sensor wide.
Lalu ada kamera 2 megapiksel dengan bukaan 2.4 untuk makro. Dan yang terakhir adalah 2 megapiksel bukan 2.4 untuk kedalaman. Kemudian kamera selfie-nya yang berbentuk waterdrop memiliki besaran sensor 16 megapiksel dengan bukaan 2.0 yang berguna sebagai sensor wide. Untuk hasil jepretan siang maupun malam, kameranya mampu menghasilkan kualitas gambar yang menarik. Tapi sayangnya masih ada kekurangan dari kameranya. Oke, contohnya saja ya, bisa dipastikan tidak ada kamera ultrawide pada perangkat ini. Jadi sayang sekali ya tidak ada lensa ultrawide-nya. Kalau menurut saya sih lebih penting lensa ultrawide dibanding lensa makro. Oke sobat semua, berikut adalah contoh foto dan videonya. Halo, selamat sore ya. Kali ini saya berada di sore hari untuk mencoba kamera selfie Vivo T1 5G ya. Untuk gambarnya sendiri bagus ya, natural, asli, dan kejelasannya atau detailnya juga dapat. Ini di pengaturan 720 pixel per 30 fps ya. Untuk laju bingkai di 30 fps saya rasa tidak terjadi banyak masalah seperti lag ataupun delay ya saat saya mengambil gambar dengan menggerakkan kamera selfie seperti ini. Untuk stabilitasnya sendiri ya, sobat saya berjalan cukup stabil ya, walaupun cuma kamera selfie. Oke, kita ke pengaturan yang lebih tinggi di 1080 pixel. Sekarang kita berada di pengaturan tertinggi 1080 pixel per 30 fps. Gambar yang dihasilkan juga lebih detail ya. Warnanya juga natural seperti warna asli. Di laju bingkai 30 fps ini saya rasa juga tidak terjadi masalah ya. Untuk backlight sendiri ya, tidak terjadi backlight pada saat sinar cahaya terang di background belakang itu menyinari ya, masih tampil jelas ya untuk kamera selfie-nya. Oke, di laju bingkai 30 fps juga tidak terjadi masalah apapun ya seperti delay. Dan untuk stabilnya, untuk kamera kestabilannya juga bagus ya, tidak terlalu goncang ya, masih stabil. Ini adalah pengaturan kamera utama ya. Kamera utamanya di pengaturan 720 pixel per 30 fps ya. Di laju bingkai 30 fps ini saya rasa juga masih bagus ya, tidak terjadi delay atau patah-patah. Oke, di pengaturan 720 pixel ini juga bisa di zoom ya atau dibesarkan hingga 2 kali ya. Pembesaran 2 kali ini juga masih terlihat bagus, tidak pecah dan tidak noise ya. Oke, masih terlihat jelas. Dan dia juga cukup stabil ya. Coba saya berjalan ya, berjalan seperti ini. Oke, masih stabil ya. Tidak banyak terjadi shaky atau guncangan saat saya berjalan seperti ini. Ini adalah pengaturan yang paling tinggi ya di kamera utama, yaitu 1080 pixel per 30 fps. Warnanya natural ya, bagus. Detailnya juga dapat, dan dia juga bisa 2 kali pembesaran ya seperti ini. Dan juga di 2 kali pembesaran ini masih tampak jelas ya objek-objek yang ditangkap, warna-warnanya juga tampak jelas. Di laju bingkai 30 fps ini pada pembesaran 2 kali juga tidak terjadi delay atau patah-patah, masih stabil. Good. Oke, coba saya berjalan ya, masih stabil ya, tidak masalah apabila saya pergunakan kamera ini untuk diajak berjalan seperti ini. Good. Halo guys, balik lagi di Anggar Waspada Channel bersama aku Devi. Aku Siti. Malam ini kita mau review HP apa sih kak? Kita mau review HP Vivo T1 5G. Nah sekarang kita berada di pengaturan paling rendah Siti, yaitu di 720 pixel per 30 fps. Nah di pengaturan paling terendah ini kita bisa menggunakan banyak fitur. Wah, fitur apa aja sih kak? Kita ada fitur voice, ada fitur kecantikan, ada fitur filternya, dan ada fitur tampilan ganda dan gambar dalam gambar. Kita coba cek saja. Nah, dibahas dong lagi. Voice-nya, kecerahannya, dan suaranya. Kan di sini ada live musik. Apakah suara kita terdengar dengan jelas atau enggaknya, bisa komen di bawah ya guys. Yuk kita lanjut ke fitur selanjutnya. Oke guys, sekarang kita di pengaturan kamera 720 pixel per 60 fps. Untuk fitur masih sama ya guys dari sebelumnya. Ya, sekarang kita berada di ruangan gelap. Ya guys, untuk mencari perbandingannya di ruangan gelap dan di ruangan agak terang ya guys. Yuk kita jalan. Kita coba cek sambil jalan. Nah, sekarang kita menggunakan fitur flash ya guys.
untuk mengecek apakah ada noise-nya atau ada delay-nya. Untuk pencerahan lumayan cerah ya, karena kita menggunakan fitur plus ya. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Guys, sekarang kita berada di pengatur paling tertinggi, yaitu 1080 pixel per 30 fps. Ada fitur apa aja? Ada fitur flash sama fitur tampilan gambar dan gambar dalam gambar. Karena kita agak cukup dekat ya guys dari live music, apa suaranya terdengar jelas atau enggak? Bisa komen di bawah ya guys. Kita coba cek sambil jalan ya Bibi. Kita mau cek apa aja? Delaynya ya, noise-nya, terus sama kecerahannya ya. Karena kita berada di 1080 pixel yang di resolusinya tuh paling tinggi. Untuk delay dan noise-nya, kecerahannya bisa komen di bawah ya guys. Kita lanjut ke fitur selanjutnya. Oke guys, sekarang kita berada di pengaturan kamera di 1080 pixel per 60 fps. Ini tetap sama ya guys, di fitur yang sebelumnya. Iya, fiturnya tetap sama ya Vivi ya. Terus kita juga berada di dalam ruangan. Kita juga mau cari perbedaan antara di luar sama di dalam, pencahayaannya, delay-nya sama noise-nya ya guys. Yuk kita coba cek sambil jalan. Yuk. Oke, kita masih di dalam ruangan. Kita keluar nih guys ya. Nah, sekarang kita berada di luar ruangan. Apakah ada delay-nya atau ada noise-nya? Apakah kecerahannya lebih baik di dalam ruangan atau di luar ruangan? Bisa komen di bawah ya guys. Kita lanjut nih. Lanjut. Oke guys, sekarang kita ada di fitur tampilan ganda. Nah, di fitur ini bisa digunakan di pengaturan di 720 pixel dan di 1080 pixel ya guys. Tapi untuk di 1080 pixelnya kita hanya di 30 fps aja ya guys. Dan penampakan saya ini di kamera utama ya, yang di Siti dengan Dewi ini di kamera selfie. Oke, kita tes sambil jalan apakah ada delay-nya, coba. Kita coba cek sambil jalan apakah ada noise-nya. Ada delay-nya. Ya, untuk pencerahannya sih untuk kamera utamanya lumayan aman ya, tapi untuk di kamera selfie-nya mungkin masih ada noise-nya dan kecerahannya cukup kurang. Kalau fokusnya gimana? Apakah ada pendeteksi wajah gitu? Untuk pendeteksi wajah sepertinya nggak ada mas. Oke ya, pentingnya fokusnya tetap ya ada ya, tetap. Oke. Yuk kita lanjut ke fitur selanjutnya. Hai, sekarang kita berada di pengaturan kamera selfie di 720 pixel. Betul. Inilah penampakannya ya. Kita berada di ruangan gelap, ada sedikit cahaya. Nah, kita juga backlight ya mas ya sini. Nah, di belakang ada cahaya. Sekarang kita coba tesnya sambil jalan gimana? Apakah ada delay-nya? Apakah ada noise-nya? Ada delay-nya? Ada kecerahannya ya? Ini cukup baik deh untuk kecerahannya. Sekarang kita berada di ruangan yang terang. Nah, seperti inilah otomatis ya pencahayaannya bekerja dengan baik juga. Untuk noise juga aman ya kalau untuk di pengaturan ini. Sayangnya untuk pengaturan ini nggak ada flash ini ya. Gak ada fokus yang di mata dan di wajah ya guys. Tapi overall semuanya fokusnya berjalan dengan baik juga ya. Oke, kita ke pengaturan selanjutnya. Oke, sekarang kita di kamera selfie di pengaturan 1080 pixel dan paling tertinggi resolusinya. Seperti inilah ya penampakannya, noise-nya aman untuk malam hari. Untuk di layar handphone ini ya, nggak tahu nanti di layar kaca Anda terlihat noise. Ya, silakan komentar saja di bawah ya. Untuk pencerahannya lebih kayak glowing ya mas ya, bukan Karena saya. kita berhadapan dengan lampu langsung nih, seperti inilah hasilnya. Coba kita untuk delay-nya kita tes juga, apakah itu kemana? Oh ada. Nah itu lampunya. Nah kita sekarang membelakangi cahaya, seperti inilah hasilnya. Aman ya. Tapi
ada pantulan cahayanya juga guys. Pantulan cahaya di layar nih bisa juga terlihat, dan jangan lupa like, Comment and subscribe di Anggar Waspada Channel. Jangan lupa nyalain loncengnya ya guys. Bye. Hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku, kau diriku. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight night. Sekarang kita beralih ke bagian audionya. Sayang sekali ya, perangkat ini belum dilengkapi dengan dual stereo speaker alias masih mono. Tapi suara yang dihasilkan cukup menarik, menghasilkan suara yang keras, nyaring namun tidak cempreng. Berikut adalah contohnya. Untuk fitur-fitur yang dibawa oleh perangkat ini diantaranya ada sensor fingerprint, accelerometer, proxy, dan kompas. Vivo T1 5G juga memiliki sensor NFC. Yang menariknya lagi, NFC yang ada di HP ini sudah multifungsi. Contohnya bisa difungsikan untuk menyalin kredensial kartu akses pintu kantor dan apartemen modern. Keren kan? Padahal kita tahu ya, harga di rentan 2 jutaan belum tentu memiliki fitur NFC, tapi berbeda dengan perangkat ini. Kemudian untuk kualitas sensor fingerprintnya yang menjadi satu dengan tombol power juga memiliki kecepatan yang baik, dapat memindai sidik jari dengan cepat. Begitu juga dengan fitur face unlock-nya, begitu cepat memindai wajah sehingga memudahkan kita untuk membuka kunci smartphone. Untuk baterainya, perangkat ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh. Kemudian perangkat ini juga telah dilengkapi dengan teknologi fast charging sebesar 18 watt. Berdasarkan percobaannya, untuk mengisi 0-100% membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 2 jam 8 menit. Oke sobat semua, kesimpulannya adalah apakah Vivo T1 5G ini termasuk dalam jajaran HP terbaik di kelas harga menengah? Dan jawabannya adalah benar. HP Vivo T1 5G ini menurut saya keren banget. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts